Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kedua kita sedikit mengupas, membahas tentang video yang sebelumnya perihal nikah dalam ala Islam jamaah yang dikenal saat ini jokam ya. Poin yang pertama yang perlu saya sampaikan dan saya dapat info dari pihak keluarga Mubalekot ex Jokam, yang mana daripada Mubalek yang ada di Duri ternyata setelah menikah beliau ingin hijrah meninggalkan pemahaman yang lama, walaupun pernyataan itu tidak seiring berjalan atau kontradiktif dengan pernyataan Mubalek tersebut kepada calon kakak iparnya yang menyatakan adiknya yang ex Jokam tadi, Mubalekot, ingin diajak kembali lagi ke pemahaman lama, yang mana semua keluarga besarnya tidak setuju. Jadi di sini ada kayak permainan yang oleh Allah dibuka pelan-pelan, mana yang bohong dan mana yang jujur. Ternyata di antara dua ini diragukan kejujurannya, dan ini menjadi polemik keluarga mereka. Pada kesempatan beberapa hari yang lalu saya menjumpai abang daripada Mubalekot ex Jokam, yang mana beliau sudah hijrah lebih dulu dibandingkan Mubalekot tadi, dan dia menyatakan dia tidak mau menikahkan ke Mubalek tadi, yang mana Mubalek tadi mengajak adiknya untuk kembali ke Jokam. Pertanyaannya, berarti ketika abangnya tadi
dan termasuk pengganti wali nikah daripada bapak kandungnya sudah lebih dulu menghadap kepada Allah, dalam artian sudah meninggal lebih dulu. Jadi pengganti satu-satunya hanya abangnya. Terus yang jadi permasalahan bagaimana? Permasalahannya dia menyatakan tidak akan mau menikahkan adiknya kalau setelah menikah kembali lagi ke pemahaman yang lama. Kata beliau, abangnya, dia menyatakan sama halnya saya membiarkan adik saya masuk lagi ke pemahaman takfiri yang akidahnya sangat berbahaya dan bisa menghalalkan segala cara untuk menempuh apa yang diinginkan. Bahkan ketika menguntungkan bagi mereka yang seharusnya diharamkan oleh agama, mereka membuat itu menjadi halal. Itu yang sangat berbahaya. Dan selanjutnya, untuk poin yang kedua, dia sangat keberatan untuk, maksud saya abang iparnya tadi sangat keberatan bila harus menikahkan dia, adiknya, dengan cara ND. Yang jadi masalah, abang iparnya sudah hijrah. Ini yang jadi polemik perdebatan antara saya dan abangnya, karena saya menjumpai langsung. Apakah Mubalik tadi tidak memahami bahwasannya yang bisa menikahkan ND itu hanya orang Islam jamaah, sedangkan abangnya sudah hijrah, yang definisi Islam jamaah mereka kafir, bahkan kafirnya lebih berbahaya dibandingkan orang yang belum masuk ke Islam jamaah. Lebih berbahaya. Karena apa? Yang pernah jadi jamaah dikeluarkan atau keluar itu lebih berbahaya menurut mereka, karena kafirnya lebih berbahaya. Itu versi Cokam ya, bukan versi saya. Walaupun dulu saya pernah di sana kurang lebih tahun 94-95, qadarullah dikeluarkan oleh kepengurusan daerah Pekanbaru Barat di tahun 2019 kalau nggak salah itu. Setelah saya tabayun langsung tentang perihal penonaktifan 3 ulama yang dari Mekah, langsung saya ke Lampung menjumpai Ustadz Abdullah Mas'ud. Alhamdulillah, disitulah abang ipar, maksud saya abang daripada ex Mubalik Cokam tadi benar-benar mantap bisa meninggalkan akidah yang lama, bahkan lebih lebih semangat dibandingkan sebelumnya. Poin yang ketiga, kita ulang dari poin yang pertama karena saya serempet duluan. Poin yang ketiga, apakah benar Mubalik ini benar-benar mau hijrah? Kita lihat proses selanjutnya. Kalau umpamanya Mubalik tadi benar-benar mau datang menjumpai keluarga besar daripada ex Mubalik tadi, insya Allah mereka akan bicarakan dengan baik-baik. Kalau benar-benar menginginkan perempuan itu, kemungkinan akan diarahkan untuk menikah tanpa sistem kepengurusan Islam jamaah. Otomatis akan pelan-pelan
keluarkan ataupun akan dibiarkan oleh kepengurusan daerah. Itu kemungkinan yang kedua, bisa jadi acara itu tidak diadakan. Kemungkinan yang ketiga, ada permasalahan baru antara Mubalaghah ex-Jokam dengan Mubalaghah dari Duri tadi. Karena apa? Mungkin prediksi daripada saudara-saudaranya cintanya sangat berlebihan. Jadi nasihat saya, jangan mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Ini sangat berbahaya. Bahkan mempertaruhkan akidah, yang mana dia dulu mengetahui bahwasanya bahayanya kerusakan di dalam Islam jamaah ini, diantaranya takfir. Ini bisa jadi pemahaman ini, statement yang dia sampaikan kepada pribadi, keluarga ataupun orang lain yang mendengar, itu bisa jadi kembali kepada dirinya. Ini sangat berbahaya. Lanjut, kita masuk poin keempat. Kita persingkat aja, mungkin agak berantakan, maklum saya nggak terlalu pengalaman buat video seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan semangat saudara-saudara ex-Jokam atau yang sudah hijrah bisa memberi masukan-masukan agar bisa lebih baik lagi, insya Allah. Poin selanjutnya yang keempat, kita pelajari benar-benar tentang perkataan ex-Mubalaghah, atau hanya Mubalaghah dari Duri tadi ingin menjebak, dalam artian apa ya, dalam artian setelah masuk perangkap, terlanjur masuk ke pemahaman lama, otomatis perempuan tadi akan mengikut suaminya, mau tidak mau harus taat. Tapi ini menurut pandangan kami, setelah kami obrolkan dengan saudara laki-laki dan perempuannya, tidak sejalan. Dalam artian seolah-olah memberi jarak antara ex-Mubalaghah dan keluarga yang sudah hijrah, menutup celah pembicaraan agar tidak masuk lebih dalam. Tapi ini tetap kita pelajari, mudah-mudahan, dan saya mohon doanya, mudah-mudahan ex-Jokam tadi, Mubalaghah ex-Jokam bisa mengajak Mubalaghah Duri tadi benar-benar hijrah. Kalau memang benar-benar seperti itu kalimat yang disampaikannya, mudah-mudahan terwujud. Dan ini menjadi PR besar bagi kepengurusan yang ada di Duri. Kebetulan saya pun tahu daerah mana itu. Saya pernah Jumatan ke situ, mampir ketika perjalanan ke suatu tempat di daerah Duri. Mungkin sebagian dari mereka tidak tahu, tahunya setelah kita pulang. Kesimpulannya, daripada pembicaraan tadi dan kita obrolkan kepada pihak keluarga laki-laki yang betul-betul sudah hijrah, insya Allah dia menyatakan tidak akan menikahkan adiknya ke Mubalaghah Duri kecuali benar-benar mau hijrah dan menikah tanpa sistem kepengurusan. Itu suatu bukti untuk menjelaskan bahwasanya Mubalaghah tadi benar-benar tidak memiliki paham takfiri, walaupun pernyataannya tidak sesuai dengan pernyataan yang pertama dan kedua. Karena apa? Dia menyatakan, ini PR untuk kepengurusan daerah Duri, dia menyatakan di luar jamaah mereka itu tidak kafir kecuali
seperti Hindu, Katolik, dan selain itu definisi mubalik duri. Ini PR besar bagi kepengurusan duri untuk menasihati mubalikotnya, karena banyak mubalikot yang sekarang sudah terbuka cara berpikirnya. Dan sedikit saya kasih bocoran, di daerah Pekanbaru, termasuk teman saya yang mondok dulu, kalau lihat video ini insya Allah tahu siapa teman-teman saya yang mondok dulu dan siapa teman-teman saya setelah mondok yang dekat. Itu mereka menyatakan tidak kafir di luar jamaah Islam, jamaah maksudnya ya. Dia menyatakan seperti itu. Dan banyak sebagian kepengurusan di Pekanbaru, itu daerah mana ya, Pekanbaru yang Labirsa itu saya lupa. Di situ ada mungkin sekitar 3 atau 4 kakak. Mereka masih belum bisa hijrah total karena sebagian anak, sebagian istri belum bisa menerima. Tapi untuk kepala-kepalanya sudah mulai mendekat kepada kami yang duluan lebih tahu tentang proses keluarnya dari Islam jamaah. Sempat ketemu di Pekanbaru kota bersama Ustadz Muslim, bertemu dengan wakil DPD organisasi mereka yang sudah hijrah, dan menjumpai beberapa mubalikot yang masih sebagian bertahan. Tidak saya bocorkan siapa-siapa saja, insya Allah nanti kita bertemu kembali di waktu-waktu yang insya Allah bisa kita jadwalkan. Dan pesan saya tetap jaga keilmuan, tetap mengaji sesuai Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu, tidak melenceng dari jalur-jalur yang sudah ada. Karena sangat berbahaya ketika kita keluar dari Islam jamaah tanpa menderes, dalam artian menggali keilmuan yang mana dulu kita ngaji hanya muter di situ aja. Sekarang dimudahkan oleh Allah untuk menjumpai Quran dan Sunnah yang sesuai dengan tuntunan para sahabat-sahabatnya dan para tabi'ut tabi'in dan para ulama selanjutnya, yang insya Allah lebih teruji keabsahannya dibandingkan dulu kita di dalam Islam jamaah yang hanya katanya, buktinya nggak ada. Bukti yang jadi pertanyaan dari dulu semenjak saya tahun 2005-2006 setelah keluarnya Ustadz Mauludin yang saya anggap Masya Allah keilmuannya dan kuat hafalannya, dan saya dengar pun beliau menghafal 30 juz keluar dari Islam jamaah. Lalu kita siapa? Yang gak ngerti apa-apa, justru kita mengekor kepada orang-orang yang mungkin dulu kita anggap sebagai ulama dan keilmuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kurang lebihnya sampai di situ. Kalau ada kekurangannya, mohon saran dan masukannya silahkan komen di bawah video ini. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa mewakili teman-teman yang mungkin belum kuat, dalam artian belum tergugah di daerah Riau. Salam dari Riau. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.